4 kelas 11.5 akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Unit 1, yaitu ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Pernahkah kalian mendengar kata konstitusi? Kira-kira apa ya konstitusi itu? Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang membuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja atau framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Negara Indonesia sendiri menganut paham konstitusionalisme, yaitu konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Lalu, bagaimana ya sejarah konstitusi di Indonesia? UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 bersamaan dengan rencana perumusan dasar negara Pancasila oleh BPUPK. Lalu pada 18 Agustus 1945 mengadakan sidang yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting, yang salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua, yakni tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh IR Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati serta membentuk panitia penghalus bahasa, hingga rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada 14 Juli 1945, BPUPK mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Hingga pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Nah, itu tadi merupakan penjelasan terkait Unit 1. Semoga teman-teman semua menjadi lebih paham ya apa itu konstitusi dan sejarah konstitusi di Indonesia. Terima kasih juga udah menonton.